A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Isra dan Mi'raj. Pada suatu malam ketika Nabi Muhammad berada dalam Masjidil Haram di negeri Mekah, datanglah Jibril dan berapa malaikat yang lain kepadanya. Lalu dibawanya dengan mengendarai burak ke Masjidil Aqsa di negeri Syam. Kemudian ia dinaikkan ke langit untuk diperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran dan kekayaan Tuhan. Pada malam itu juga ia kembali ke negeri Mekah. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dinamakan Isra, dan naik ke langit dikatakan Mi'raj. Pada malam inilah mulai diwajibkan sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam. Mulanya Islam tersiar di Madinah. Pada musim haji, pada tahun ke-11 daripada Nabi Muhammad menjadi Rasul, banyaklah orang Arab datang berkunjung ke negeri Mekah. Di antaranya 6 orang penduduk Madinah. Mereka itu ajib kali mendengar orang Yahudi yang tinggal di sekeliling kota Madinah itu mengatakan bahwa seorang nabi akan datang pada masa itu. Manakala mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad dan mendengar pengajarannya, teringatlah mereka kepada ucapan orang-orang Yahudi itu. Mereka lalu beriman dan kembali ke negeri Madinah menjadi penyiar Islam. Pada tahun ke-12 datang 12 orang laki-laki, semuanya beriman juga. Bersama-sama dengan mereka diutus oleh Nabi seorang guru bernama Mus'ab anak Umair untuk mengajarkan Al-Quran dan agama Islam. Datangnya pembelaan.
Pada musim haji tahun ke-13 datang pula 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Semuanya lalu masuk Islam. Mereka berjanji di hadapan Nabi akan tetap mengesahkan Tuhan dan membela Nabi Muhammad apabila pindah ke negeri Madinah, seperti membela anak istri mereka sendiri. Dengan perantaraan penduduk Madinah yang masuk Islam ini, agama Islam telah tersiar dengan seluas-luasnya sehingga meratai tiap rumah di negeri Madinah itu. Hijrah sahabat-sahabat. Oleh karena agama Islam telah berkembang di negeri Madinah, diperintahkanlah sahabat-sahabat hijrah. Dengan sembunyi-sembunyi mereka meninggalkan Mekah menuju Madinah. Menyingkirkan diri dari aniaya yang semakin lama semakin kejam itu ke tempat yang merdeka menjalankan agama, sehingga yang tinggal di Mekah hanyalah orang-orang yang lemah dan belum mempunyai kesanggupan untuk berhijrah, melepaskan diri dari pembunuhan. Setelah kepala orang kafir itu mengetahui kejadian tersebut, mereka lalu bermusyawarah dan memutuskan akan membunuh Nabi Muhammad. Pada malam yang telah ditentukan, rumahnya dikepung. Tetapi ia telah dapat keluar melepaskan dirinya dengan tiada diketahui oleh mereka. Bersama Abu Bakar, ia bersembunyi di dalam suatu gua di Gunung Sur yang tidak berapa jauh letaknya di luar kota Mekah. Di Gua Sur, penduduk Mekah gempar waktu mengetahui bahwa Nabi Muhammad tak ada lagi dalam rumahnya. 100 ekor unta dijanjikan sebagai hadiah kepada barang siapa yang dapat menangkapnya. Beberapa orang di antara mereka dengan
mengikuti jejak Nabi Muhammad telah sampai ke Gunung Sur. Abu Bakar telah ketakutan dan menangis, takut Nabi dapat ditangkap oleh musuh. Lalu katanya, "Hai Rasulullah, jikalau salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kakinya, niscaya nampaklah kita." Dengan tenang Nabi Muhammad menjawab, "La tahzan, innallaha ma'ana." Artinya, jangan susah hatimu, sesungguhnya Allah beserta kita. Tuhan melindungi Nabi Muhammad setelah orang-orang kafir tadi sampai ke tempat itu. Mereka kembali saja dengan tiada melihat ke dalam gua tersebut, karena tiada menyangka bahwa Nabi bersembunyi di dalam